Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdani wa syukranillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ala alihi wa rasulihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Qallallahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisayyi minal khawfi wal ju' wa naqsil minal amwal wal anfusihi wal samarat wa basyiri sabirin alladzina ija asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumul sahra falyasum wa man kana maridan ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us walitukmilul al-idat walitukabirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahu fil kitabil karim wa shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Ketua BKM bersama jajarannya, juga tidak kalah penting kita muliakan bapak-bapak dan saudara jamaah Isya wa Tarawih Masjid At-Taqwa Sengkol yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada YouTuber ini, tiap malam saya nampak di Sengkol terus ini. Pak Damanik masuk, Pak Endro masuk, Pak Samsir masuk, Pak Ustadz 2 kali digambar, ngeri-ngeri juga ini kan gitu ya. Yaitu Bapak Asbih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan tarawih ini YouTubernya juga mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ibunda jamaah Isya wa Tarawih rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini marilah kita senantiasa setiap saat dalam situasi dan kondisi apapun, susah, senang, suka dan duka yang kita hadapi, kita tidak lupa selalu banyak mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada malam 18 ini Pak Bu, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Walaupun siang hari kita berpuasa dengan terik matahari, tantangannya paling tidak yaitu kehausan. Tapi ketika iman berbicara dalam hati kita, itu semua hilang seketika. Kenapa tadi saya bilang walan nabluwannakum bisayyi minal khawfi wal ju' wa naqsil minal amwal wal anfusi wal samarat. Akan aku uji hambaku ini, akan aku coba hambaku ini, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Tapi takut itu tidak beralasan bagi orang yang beriman. Yang diuji tadi kelaparan, kehausan, mungkin kematian, bahkan daripada buah-buahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam ceramahnya beda, ini saya sampaikan Pak. Sedikit berbeda tentang anak muda bertemu dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari kita sampaikan atas karibanjung kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbaik salat dari beliau, keluarga, sahabat sekalian, pengikutnya mungkin termasuk kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan nanti kita Pak Bu dikumpulkan di yaumul qiyamah termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau
semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ke-18 ini Pak Bu, tadi malam cerita masalah nuzulul Quran. Maka diturunkan itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Saya ngisi di Taufik. Di situ di Baitul Salam saya lupa. Di Babu Salam Pak Ahmad Basori, saya rasa itu. Ini semua nampak di YouTuber ini, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul duduk di Masjid Nabawi bersama sahabat-sahabat lainnya, Pak Bu. Tiba-tiba datang seorang pemuda menghadap Rasul, duduk di samping Rasul. Sahabat tadi yang 4 meminggir, Pak Bu. Lalu dia bertanya kepada Rasul, Pak Bu, ini agak keras kali ini. Apa kata anak muda itu pada Rasul? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada kamu, kapan datangnya hari kiamat? Rasul terkejut, Pak Bu. Datangnya kok tanya hari kiamat? Rasul menjawab, Pak Bu, hari kiamat itu pasti ada ya anak muda. Tapi saya tidak tahu. Allah yang tahu, wallahu alam bisawab. Kapannya nggak tahu. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai anak muda, untuk menghadapi hari kiamat nanti, apa persiapan kamu kepada hari kiamat itu? Rasul menjawab, bilangnya Pak, setelah ibadah, wa uhibullah wa uhibbu rasul. Setelah aku beribadah, ya Rasul, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul. Rasul menjawab, Pak, bilangnya apa? Engkau nanti di akhirat bersama orang-orang yang engkau cintai, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak, Ibu ingin mencintai seorang wanita, kan dicintai dulu Pak ya. Setelah cinta, satu rumah tangga bersama di rumah tangga. Betul Pak? Betul ya? Begitu juga Rasul. Cuman sampai di mana cinta kita ini kepada Rasulullah? Bahkan di bulan Ramadan ini Pak Bu, setiap masjid dan musola menyebut Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud. Itu dari apa Pak? Itu dalam satu kitab tasawuf Pak Bu yang saya pakai itu. Pada bulan Ramadan ini ayanda ibunda, itu namanya alam malakut, alam malaikat. Namanya satu alam ruh, subun kudusun Pak. Ini semua hampir 70.000 malaikat di malam malakut itu Pak Bu. Ketika Muhammad, umatnya di sini, umat Muhammad mengucapkan Subhana malikil ma'bud, kita menjawab Pak. Kata Rasulullah, bilang dia, wa masalli Muhammadi bi asratin. Barang siapa yang memberikan salawat atas nabimu pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang Pak, betul Pak Saryadi itu apa Pak? Ini Pak Suryadi ya. Itu Pak, setiap jamaah apa dibilang mengatakan, bilangnya gini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makmum menjawab Pak, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Inilah cinta kita kepada Rasul Pak. Cuman kadang-kadang di mana-mana itu pada diam. Kenapa Pak Bu? Sampai di alam malakut ini Pak Bu, Jibril datang menemui Rasulullah ketika itu. Pas di Masjid Nabawi ini. Apa kata Jibril Pak? Hei Muhammad, kata Jibril, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kemari untuk memberikan sampai kata kepada kamu. Apa itu ya Jibril? Kata Rasulullah. Nanti bilangnya ada doa seorang anak umur 14 tahun katanya Pak Bu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Pak Bu, kita ini doanya dijabah oleh Allah apa enggak Pak? Aku takon dulu lah sama Bapak, tanya dulu sama Bapak. Dari jabah apa Pak? Wallahu alam ya Pak. Wallahu alam. Bahkan itu ditanya oleh Rasulullah, siapa itu ya Jibril? Dia anak yang takwa dan soleh kepada ibundanya Pak. Udah, ini saya ceritakan nih Pak. Nanti mungkin mendengar yang sampaikan tadi Ustaz Muhasyir Krasin dari Turki ini mudah-mudahan benar ya Pak. Dan itu apa dia bilang Pak?
Lalu Rasul menyampaikan kepada sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa anak itu?" "Aku nggak diberitahu namanya oleh Jibril," katanya Pak. Udah, Pak, Bu, ketika itu anak itu berdoa malam hari. Kita ini doanya seperti itu enggak? Apa dia bilang? Bahasa Indonesia gini, Pak. "Ya Allah, aku ridho kepadamu. Nyawaku ini kau ambil untuk pengganti nyawa ibu." Kita udah pernah seperti itu enggak, Pak? Pak, pernah seperti itu enggak doa kita? Enggak eneng, Pak, enggak eneng. Terus terang aja lah. Hah? Enggak berani. Ini anak itu gini, Pak. Lalu pundaknya dipegang oleh sang ibu, Pak. "Tep, wahai anakku, kenapa kau doa seperti itu?" Dilihat ibunya di belakang, Pak. Apa kata dia? "Ya Bunda, aku lahir ke dunia ini karena kasih sayang, Pak." Bapak ini hari, Pak, Bu, bisa mempunyai pangkat karena siapa, Pak? Coba saya tanya dulu. Karena kata Allah bilang, "Wa radiyallahu wa radiyallahu." Ridhonya Allah itu ridhonya kedua orang tua kamu. Pak, Bapak bisa punya kedudukan gara-gara siapa, Pak? Kok meneng kabeh? Lagi urip kan? Nah itu, Pak. Saya bisa berdiri di muka bapak-bapak ini gara siapa? Gara ibu saya. Bapak bisa duduk punya kedudukan gara-gara ibu kita, Pak, Bu. Apa kata Merah? "Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya." Itu, Pak. Besar, Pak. Darah kita dari air susu kita. Bisa kita membalas air susu ibu kita itu, Pak, Bu? Nggak bisa. Mau dijual tanah kita, rumah kita yang ada sebagian dapat warisan, Pak, dibayar. Nggak bisa, kata Rasulullah. Akhirnya ayanda ibunda, jamaah tarawih rahimakumullah, tepatnya pada hari raya haji ketika itu, Pak, ini saya anggap kemarin. Datanglah anak itu, ibu tadi bilang, "Ya Bunda, ya anakku," katanya, "ibu ingin menunaikan ibadah haji tapi nggak punya duit, Pak. Nggak ada duit. Karena nyaring ini, Pak, gendeng desan, nggak ada duit. Bisakah engkau memenuhi kemauan ibunda?" Jawab tadi bilang, Pak, "Kalau demi ibunda, nyawaku ini, aku ridho kepada Allah Subhanahu." Pak, kita coba, Pak, dipanggil disuruh sekali-kali, Pak, Bu, bentak sama bapak kita, sama mama kita. Udah, Pak. Akhirnya, Pak, Madinah Makkiyah 478 km perjalanan, Pak. Kurang lebih perjalanan ini 40 hari digendong ibunya, Pak, Bu. Biar terbuka kita di hari raya nanti ini. Apa tujuan saya sampaikan ini? Pak, sampai di kota Makkiyah saya potong kompas. Udah 10 menit ya, Pak, ya. Saya potong kompas. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Mau panjang apa mau pendek, Bu? Kalau panjang masuk separuh, pendek masuk semua. Pilih mana, Bu? Pilih mana, Pak Suryadi? Panjang masuk semua. Yang pendek lah ya. Sampai di kota Makkiyah, ayanda ibunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah tarawih rahimakumullah. Sudah pakai ihram ketika itu. Tawaf di Ka'baitullah. Apa katanya? La baik Allahumma la baik, la baik Allahumma la baik. Keliling, Pak, 7 kali. Rasul di belakang. Anak itu pakai ihram baju putih, Pak. Belakangnya, Pak, Bu, hitam terbakar, bahkan kapalan kalau bilang orang Jawa bilang, Pak. Diikuti oleh Rasul sampai 7 kali, Pak. Selesai tawaf, dipegang pundak anak muda itu. "Wahai anak muda, kenapa belakangmu itu kok hitam kapalan seperti itu?" "Mana ya Tuan?" Dia nggak tahu nih kalau Rasul, Pak. "Mana ya Tuan?" "Ini." Dia bilang, "Ini hitam karena Tuan, saya habis menggendong ibu saya dari Madinah kota Makkiyah ingin menaikkan ibadah haji." Rasul tercengang, Pak, gini, tertegun. "Kamu masih bersyukur anak muda," kata Rasulullah. "Sementara aku umur
4 bulan ditinggal ayahku, setahun setengah ibuku sudah meninggal dunia. Engkau masih berbudi kepada ibundamu. Siapa nama kamu? Wais Al-Qarni. Lalu dia tanya, siapa Tuan? Saya Rasulullah. Dipeluk Pak Rasulullah. Nangis dia. Tanya sama Rasul. Ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk anak yang takwa apa anak yang soleh? Akhirnya Pak Abu bilang Rasul, engkau termasuk yang takwa dan soleh. Tapi setelah pulang dari haji ini, jangan sekali engkau sampai meneteskan air mata ibumu kembali, Pak. Itu diminta Rasul. Kita berapa kali Pak Abu meneteskan air mata kita? Coba aku tanya dulu sama Bapak. Saya juga, Pak. Sama-sama kita ini. Gak ada hebatnya kita ini, Pak. Pulang lagi Pak Bu, digendong anak ibu tadi, Pak, sampai di rumah. Tepatnya dalam kitab Tanbihul Ghafilun saya baca ini, Pak Bu, 21 hari sampai di rumah, tenang, meninggal pula, Pak, ibunya tadi. Sedih, Pak. Ini saya ceritakan bagian kanang di gunung, nggak saya ceritakan terlalu lama, ini aja udah 15 menit, Pak. Meninggal, Pak. Apa dia bilang? Ketika itu, Pak Bu, Abu Bakrin Siddiq, karena dia punya jubah, Pak, wahai Wais Al-Qarni, ini ada jubah saya. Bikinkan kain kapannya, Pak. Nggak ada kain kapan dulu, Pak. Belum ada. Udah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Doa dia, Pak. Di makam ibunya. Ya Allah, aku rindu pada wajah ibuku, wajah ayahku yang membesarkan diriku. Ya Allah, jadikanlah makam ayah ibuku, ya Allah, sebagian dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jangan kau jadikan makam orang tuaku ini, ya Allah, menjadi lubang nerakamu, ya Allah. Aku sebagai anak yang tidak bisa membalas budi, sepotong doa ini ku sampaikan padamu, ya Allah. Muliakanlah ayah ibuku, ya Allah, di dekat di sampingmu ataupun di jannatun naimu, ya Allah. Pak, tanya, tarik dulu untuk diri kita, tarik untuk diri kita sekarang ini, Pak. Ini malam 18. Kalau menurut hitungan 11 hari lagi kita takbiran ya, Pak. Betul. Panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, ketika itu Rasulullah, Pak, pas malam takbir dia menangis. Kita kan gembira, Pak. Habis bulan Ramadan ini menyambut bulan Syawal, gembira kita, senang. Apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku yang masih hidup di muka bumi ini, malam takbir ini besok engkau jarahi makam ayah ibumu, katanya, Pak. Ini setelah turun Adil Fitri. Kita enggak, Pak. Mau Ramadan kita jarah. Betul, Pak Iri? Mau Ramadan kita jarah. Setelah takbir, Pak, turun sholat Id, kita jarang jarah ke makam orang tua kita. Ini paling di situ intinya, Pak. Doa kita kepada Allah. Bahkan, Pak, tarik lagi ke belakang sedikit. Ketika itu ayanda, ibunda, para jamaah tarawih rahimakumullah, orang tuanya meninggal, kita anaknya dibilang, dulu aku pernah menggendong kamu, dulu aku pernah membesari kamu, dulu aku pernah menyusui kamu, dan aku pernah menggantikan pakaian kamu. Hari ini kata Rasulullah di kitab Tanbihul Ghafilun, Pak, barang siapa orang tuanya meninggal dunia, baik ayah dan ibunya, coba dia mandikanlah, katanya, Pak. Kita nggak usah perlu mandikan seperti itu, Pak. Diminta. Apa kata bilang kita? Udah, Pak, udah ada Bilalnya kok, Pak. Udah ada Bilalnya kok, Bu. Ngapain lagi kita? Salah kita, Pak. Makanya saya bilang, kita ini anak yang takwa apa anak yang salah? Pak, kalau dengar cerita ini ngeri, Pak. Setidak-tidaknya dalam Tanbihul Ghafilun mengatakan, ketika ibundamu sudah diambil dari ruang tamu, dibawa ke kamar mandi, Pak, masuk seorang anak, ambil air segayung, Pak, dibilang dari kepala, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pak, ini dimandikan orang tua kita. 3 kali disiram itu, setelah itu baru Bilal yang meneruskan.
Kita nggak masuk aja pun nggak pernah ke kamar mandi orang tua kita. Maaf Pak, ini sempat saya angkat nih Pak semalam nih di pesantren Darul Arqam Pak. Setiap ulama Pak Bu, airnya itu yang di gelas tinggal separuh, pasti rebutan jamaah, betul Pak? Ada barokahnya. Tapi ketika sisa orang tua kamu air ini, pernah kamu minum nggak sebagai anak? Di sini kita banyak salah dan tak Pak, jadi anak. Nggak pernah kita minum sisa orang tua kita nih Pak, direbut, nggak pernah. Tapi ulama bilang, airnya itu rebut-rebut jadi barokah. Itu kata kita. Jadi saya bilang kita ini anak yang salah apa anak yang takwa? Ngeri nih Pak. Makanya dibilang Rasulullah, setelah ini kalau kita tahu Pak, marilah orang tua kita meninggal Pak, kita nggak perlu mandikan, cuman hanya masuk ke dalam, bacakan air selawat, jangan dituang ini Pak, jangan dituangin terus, ditadah dengan tangan, karena itu sakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai kakinya Pak. Seterus itu udah Bilal teruskan mandinya. Udah Pak. Yang ngeri lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ini bapak ini ya, ini bapak yang di sini nih. Ini pangkatnya entah apa, pangkatnya nggak tahu, ada kolonel entah apa segala macam. Meninggal istri bapak, macam Fatimah pernah bertanya, ya Ali bin Abi Thalib disebutkan radhiyallahu anhu yang paling sebelah. Aku sudah sekarat, sudah nasak, kata Fatimah. Nanti kalau aku meninggal dunia, bisakah engkau menjadi imamku? Katanya Fatimah Pak. Apa kata Ali di depan Fatimah Pak? Dalam keadaan sudah nasak ini, netes air matanya Pak Ali bin Abi Thalib Pak. Wahai Fatimah, istriku dunia akhirat katanya. Kalau zamannya imam, aku sanggup. Bahkan kalau engkau malam pun tiap malam kau minta baca Quran selama 30-40 hari, aku sanggup ya Fatimah. Katanya Ali Pak. Kita Pak Bu, jadi imam istri kita meninggal dunia nggak pernah apa bilangnya? Orang Bilalnya, gila Bilal kita semua nih Pak. Dah sampai di situ Pak. Ini sempat dibuka lagi Pak. Anak orang kaya, punya kedudukan, punya duit mungkin Pak. Mau ibadah haji katanya, mau ibadah umroh. Mamanya dipanggil dari kampung. Bu, Pak, besok datang ke rumahku ya, aku mau umroh. Pak. Hukumnya apa nih Pak dalam fikih Islam? Kata Rasulullah, Pak, kalau engkau punya duit, wahai anak muda atau anak-anak, umrohkan dulu orang tua kamu, baru kamu yang umroh Pak. Itu kata Rasulullah. Kita ini salah. Kita umrah orang tua kita suruh masak, suruh ngomong Pak. Apa hukumnya? Ini perlu direnungi Pak Bu. Percuma kita bagi tahfiz Quran kalau banyak 30 juz kalau kita sama orang tua kita nggak waridullah Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak bangga. Ketika ibunda saya meninggal, pas sholat subuh saya pangku dia. Sampai itu saya bacakan Yasin 10 ayat Pak, meninggal ibu saya di pangkuan saya. Karena saya rindu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kalau Bapak masih punya istri, kalau misalnya belajar Pak salat jenazah, nanti istrinya minta suaminya mana, salat jenazah kita berdiri. Kalau ibu kita masih ada Pak Bu, orang tua kita yang laki-laki jadi imam, ayo anaknya maju ke depan. Jangan Bilal Pak. Sia-sia kita ini beribadah kepada Allah. Sia-sia kita punya pangkat, nggak pernah kita mengerti. Intinya Bapak Ibu, saya sampaikan hari ini, hampir 30 menit Pak. Udah siap. Kalau bisa yang dekat setelah turun dari Idul Fitri, Pak, di lapangan, kalau umpamanya jauh makamnya, doa kita. Kalau dekat, jarah kita. Kalau masih hidup orang tua kita, Bapak Ibu, datang dulu ke rumahnya. Kalau menurut Sunan Kalijaga ya Pak, ini saya nggak ingat. Ambil air, disapu kakinya, dicium, lalu kita sembah bakti kepada orang tua kita Pak. Kita kan enggak doa kita orang tua kita. Allahumma firli wali daya warhamu kama rabbayana saghirah. Ya Allah,
Orang tua aku sudah tiada. Hari ini tinggal doa aku sampaikan kepada kamu. Jadikanlah makam itu menjadi makam-makam taman surgamu ya Allah. Kenapa Pak, Bu? Sampaikan ini. Jangan sahabat kita bulan Idul Fitrinya kita gembira Pak, tapi ingat orang tua kita. Tadi kembali tadi bilang, kita punya pangkat, kita punya kedudukan gara-gara orang tua kita Pak. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan 30 menit ini Pak, Bu. Malam ke-18. Sudah itu, Bapak Ibu tadi yang pertama saya bilang, apabila nanti Bilal mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang pertama tadi Pak Bu, kita harus menjawab Allahumma shalli wa sallim. Kenapa Pak? 70.000 malaikat di malam malakut. Hari ini Pak, 1 bulan penuh dia di alam ruh, namanya alam ruh. Itu Pak, tangannya semua. Apabila hamba bertanya, mengaminkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Pak sana, amin, amin Pak. Tapi kita kadang-kadang pelit Pak dengan itu aja. Malam malakut itu alamnya malaikat Pak. Seluruh malaikat malam ini sampai habisnya bulan Ramadan nanti, semua kumpul di malam malakut itu Pak. Kenapa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan salat atas nabinya Muhammad. Dimuliakan nama nabi ini Pak. Hai orang-orang beriman, selawatlah kamu atas nabi kamu. Dah Pak. Nabi menyuruh itu, era Allah menyuruh sholat kita nih Pak. Allah nggak pernah sholat. Allah suruh memberikan ibadah haji, kita Allah nggak pernah haji. Kita disuruh berikan puasa Pak, Allah nggak pernah puasa. Tapi Allah itu memberikan salawat atas nabinya karena saking mulianya Rasulullah Pak. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ingin selamat kembali mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat Allah, banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Apalagi di bulan Ramadan ini Pak, sampai malam 27 nanti. Mudah-mudahan nanti kita Pak keluar dari sini bulan Ramadan ini menjadi orang yang fitrah, menjadi orang kehidupan rumah tangga. Pernah katakan sakinah, mawadah, warahmah dengan anak-anak kita. Bersalaman kita Bapak Ibu, atur anak kita. Bagaimana seorang istri salaman pada suami, itu ada aturannya Pak. Bukan sembarangan aja Pak. Kalau memang Pak, setelah kita mencium dengkul suami Pak, Bu, kan? Siap. Doa kita minta ampun sama suami Pak. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Begitu juga Bapak. Pegang kepalanya, wahai istriku, engkaulah satu-satunya istri dalam hatiku dunia akhirat Pak. Itu kita minta Pak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam 18 ini terbuka hati kita, orang tua kita, walaupun sudah tidak ada, tapi gara-gara orang tua kita ada di sini Pak, di Mitra Taqwa. Marilah kita nanti malam takbir itu pari takbir. Setelah itu turun, kalau memang dah udah kumpulkan makamnya ada di sini, kalau enggak doakan dia jauh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada bermanfaatnya untuk kita semua, bagi kita ingin menjadi anak yang takwa dan anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini sampaikan, kalau kurang mengena dari saya mohon maaf Pak, Bu. Tapi kalau benar yang sampaikan ini dari Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Akhiri usikum wa nafsi bitaqullah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.